Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukur ya dokter sudah bersedia hadir pada pagi hari ini di acara kita bersama. Baik Bunda, insya Allah hari ini kita akan bertolabul ilmi bersama beliau. Dan kita konsepnya sekarang talk show, jadi kita ngobrol-ngobrol, semoga bisa diambil ibrahnya untuk pada hari ini. Baik, langsung nih Dokter Ica. Dok, ini kan boleh nggak dokter cerita gimana sih awalnya dokter jatuh cinta dengan agama Islam? Karena kalau nggak salah dokter itu masuk Islam ada kaitan dengan pandemi COVID-19 tahun 2020. Ya alhamdulillah ya, sebelumnya saya bisa sampai di sini gitu. Emang tempat terindah itu memang di Madrasah Bu ya. Rasanya beda ya Bu ya, walaupun misalnya kita healing kemana gitu ya. Kalau healingnya ke musola, ke masjid tuh beda ya. Ya, dan merupakan satu nikmat rezeki ya setelah kita dimudahkan di saat mungkin hari Sabtu bisa memilih kemana gitu ya, jadi kita bisa memilih ke sini. Ibu juga Mbak Naomi bisa, Masya Allah umur 80 maulah kayak begini ya, Insya Allah bisa seperti ibu juga seperti ini. Nah, apalagi terutama saya itu nggak pernah kepikiran ya 3 tahun lalu kalau akan berada di dalam masjid musola karena saya di luar Islam ya. Saya lahir besar dalam keluarga Nasrani, saya menikah punya 3 anak. Biasanya orang dapat hidayah sebelum menikah gitu ya, terus menikah gitu sudah Islam. Ini sudah ada anaknya 3 gitu baru dapat hidayah. Mantan suami ya almarhum juga, itu beliau bahkan pendeta gitu. Orang tua saya aktivis gereja, jadi sebenarnya seperti nyaris nggak mungkin lah gitu steril dari Islam gitu. Harusnya kalau secara manusia tuh nggak ada jalurnya ke Islam gitu. Dan di saat ya alhamdulillah ya kalau sekarang kita kata Bapak Presiden sudah masuk masa endemi ya. Dan waktu itu kita masih ingat ya mungkin pas pandemi, wah hebohnya seperti apa, terutama kami yang saya di dinas kesehatan tuh tugasnya. Nah itu juga mungkin bagi sebagian besar orang itu musibah gitu ya, bencana gitu dan segala macam. Nah di satu sisi ya itu Allah justru kasih jalan hidayahnya dari pandemi gitu. Kalau pikir aneh ya, makanya pengen bikin buku nih, ngeliat bukunya Teh Peggy sudah banyak nih, saya bikin judul apa ya? Dari COVID saya bertauhid. Ini lihat judulnya bagus-bagus, Masya Allah. Karena ya itu gitu, kayaknya ya Allah ya, maha besarnya Allah, dari sesuatu yang buruk pun bisa jadi baik gitu. Nah kejadian waktu itu saya biasa Bu, hari yang biasa saya pergi rapat ke balai kota gitu ya, melihat seperti ini perempuan muslimah pakai cadar gitu. Gak tahu kenapa biasanya sekilas-sekilas aja lihat, bahkan malah dulu mohon maaf suka bercandaan sama teman, itu cuma kelihatan mata doang, apa gak ketuker apa gitu. Itu emang orang kalau ngeliat muka langsung naksir gitu. Nah terus sampai waktu itu, tapi saya nggak berpikir begitu. Saat itu justru kayak Allah sengaja gitu, saya disuruh memperhatikan. Dan perempuan muslimah ini yang bercadar ini, saya seperti disuruh Allah memuliakan ini ya. Jadi saya perhatikan, beliau belum waktunya sholat, beliau ambil wudhu, jadi mungkin batal ya wudhunya, beliau ambil wudhu lagi gitu. Padahal belum waktunya sholat gitu. Terus saya lihat dia, ada yang kenal dia kebetulan buka mahram, beliau nggak mau salaman. Kan waktu di awal-awal pandemi kita kan baru disuruh pakai masker, saya lihat sama kayak orang pakai niko, terus suruh rajin cuci tangan, kayak beliau ya kok jaga wudhu gitu kan. Terus sama itu kita nggak boleh salaman dulu kan Bu, suruh pada dari jauh gitu ya, malah pakai sikut, pakai kaki di luar negeri gitu segala macam. Kok bisa ya ajaran yang sudah berabad-abad lalu gitu ya, belum tahu 14-15 abad itu kok bisa dengan kondisi sekarang. Gak mungkin manusia, itu pasti Allah ya, karena Allah kan
dari awal sampai akhir, tapi belum ngomong Allah juga. Gitu, cuma ini kok bisa ya kayak gini. Terus mulai penasaran. Yang saya tahu ya sunah-sunah dalam Islam tuh tentang puasa Senin Kamis gitu ya. Kenapa harus Senin Kamis ya? Gitu, bener juga ya. Kalau Sabtu Minggu kita habis makan nggak jelas, hari Seninnya dia paksa lagi gitu ya. Iya, kenapa begitu ya? Walaupun setelah itu tahu fadilahnya, utamanya di hari Senin Kamis kita lagi di ini ya amalnya ya di berhitungan dan sebagainya. Terus saya juga waktu zaman COVID tuh Bu ada penelitian kalau COVID itu sebenarnya virus tuh nggak langsung masuk ke dalam tubuh, tapi 3-4 jam itu ada di rongga hidung. Jadi kalau kita jaga wudhu itu, insya Allah kita nggak gampang kena penyakit. Harusnya orang Islam orang yang terakhir kena COVID. Jadi saya masa sih saya gitu. Terus saya hitungin jam-jamnya sholat gitu ya. Yang tahu saya subuh tuh jam 5, zuhur jam 12. Oh lewat dari 3-4 jam, pantesan kena COVID. Saya pikir itu. Belum tahu ternyata ada duha gitu ya. Terus pas ke zuhur ke asar 3 jam, jam 3, asar ke maghrib pas 3 jam, tapi ke isya cuma sejam jaraknya. Isya ke subuh kan jauh banget. Ternyata banyak ya Bu sholat di antara itu ya. Mau sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, mau sholat tobat, mau sunat sebelum tidur dan sebagainya. Jadi intinya itu waktu itu justru melihat dari sains, dari dunia medis, manfaat-manfaatnya itu yang akhirnya jadi jatuh cinta sama Islam gitu. Gak ada kayaknya agama yang sedetail Islam ini gitu ya. Biasanya agama tuh kayak terpisah gitu dari ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi kenapa ini bisa matching gitu ya gitu. Masya Allah. Nah jadi disitulah mulai pengen tahu mulai galau kok bisa, ini nggak mungkin, ini manusia ini kalau kok bisa dari yang dulu sampai sekarang masih bisa sesuai gitu. Iya, Masya Allah. Jadi Dokter Ica ini melihat fenomena saat pandemi itu di mana orang-orang Muslim ini ternyata dia kayak salaman juga yang bukan mahram, gak mau bersentuhan, ternyata diterapkan juga di dunia medis ya. Jadi Masya Allah, ternyata Allah itu sudah mengatur bagaimana kita sebagai manusia ini bisa menjaga kesehatan atau kebersihan itu untuk menghindari virus. Jadi itu yang membuat Dokter Ica tertarik ya, maksudnya lebih mendalami ternyata Islam seperti ini gitu ya. Masya Allah, dimulai dari ketemu sama perempuan bercadar tadi ya. Masya Allah ya Dok. Baik, terus dokter, apa sih yang membuat Dokter Ica itu mantap bersyahadat gitu ya, walaupun saat itu dokter masih berumah tangga dengan suami yang non muslim, dan pastinya ada resiko ya, resiko yang sangat berat karena kan keluarga dokter juga merupakan seorang Kristen yang taat ya. Baik Bunda, kita simak ceritanya dari Dokter Ica nih, bagaimana beliau bisa bersyahadat. Jadi waktu itu tadi dari pencarian tahun itu akhirnya saya berusaha stop sih, tadinya berusaha bendung karena tadi saya tahu wah ini nyari gara-gara ini gitu ya, sama suami nyari gara-gara, sama keluarga besar gitu ya, wah ini bakal berantakan ini kalau saya terusin gitu. Saya udah berusaha bendung Bunda itu, tapi gak bisa ya, gak bisa. Udah berusaha merem aja udah tahu deh Islam benar. Dan mungkin hari-hari ini banyak ya orang-orang yang menyadari kebenaran dalam ajaran Islam gitu, tapi mungkin belum dikasih keberanian ya, berikan hidayah untuk mengambil keputusan gitu. Nah di situ alhamdulillah saya bersyukur sekali, kok ya Allah kasih keberanian gitu untuk mengambil keputusan untuk ya udahlah, berapapun harga yang harus saya bayar, asalkan saya kembali kepada Allah yang benar, Allah yang layak disembah, satu-satunya Allah gitu ya. Ya udah gitu, mau saya kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harta benda, mau saya sebentar kara gitu, saya pikir asal saya punya Allah itu udah lebih dari cukup gitu. Waktu itu cuman kepikirannya seperti itu gitu sih. Yang bikin mantap itu ya kembali ke tauhid tadi gitu. Saya ngerasa saya jadi bagian dari umat-umat yang sebelumnya. Islam itu bukan agamanya, yang dibawa Islam itu bukan hal yang baru ya, sebenarnya itu kan emang tauhid yang disampaikan dari Nabi Adam sampai Rasulullah gitu ya, sama gitu ajarannya gitu.
kenapa saya selama ini tersesat gitu ya. Padahal maksud Allah turunkan, Allah utus nabi dan rasulnya kan untuk mengembalikan kita semua ke tauhid ya gitu. Jadi yang saya rasakan saat itu adalah saya kayak pulang, saya kayak kembali ke yang seharusnya gitu ya, bersama dengan umat yang dari awal gitu ya sampai saat ini ya kita kembali ke tauhid gitu. Jadi kayaknya suatu kesempatan seperti itu suatu yang luar biasa ya, yang mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan ya. Quran surat Al-Qasas ya ayat 56 bilang kan Allah yang memberi petunjuk ya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau diberi petunjuk gitu. Berarti ya dikit ya Bu, berarti Allah tahu berarti kali kalau aku nanti mau menerima petunjuk gitu mungkin gitu ya. Sampai alhamdulillah waktu saya berkesempatan ya ada yang memberangkatkan umroh, itu saya waktu di depan Ka'bah itu yang saya takjub itu kata suami saya sekarang ya, waktu saya umroh yang kedua bareng suami itu, beliau bilang, sempat bilang, gampang nyari kamu, nggak susah nyari kamu katanya. Kenapa? Cari aja paling sempit katanya. Susah di sana kamarnya besar-besar gitu ya. Terus sampai jadi tapi dari bercanda itu saya merenungi gitu ya. Iya ya, rasanya sedikit gitu ada di sini. Kalau sampai saya masih dipanggil Allah ke sini gitu. Bukan rasis ya Bu, tapi maksudnya saya berusaha mensyukuri itu ya gitu ya. Cari aja yang paling sedikit. Iya ya, saya baru ngeh gitu ya. Saya cari iya ya kok dikit gitu ya yang ketemu gitu. Pas ketemu sampai itu gitu ya jadi disitulah saya bersyukur gitu Allah masih kasih kesempatan ya. Saya kira udah terlambat kali ya, udah punya anak 3 gitu kan, baru dapat hidayah, tapi ya alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan sebelum meninggal gitu ya, masih bisa kembali insya Allah, bisa istiqomah ya sampai akhir hayat ya kita semua ya Ibu. Iya dok, aku lihat di YouTube juga nih katanya sebelum dokter masuk Islam itu sempat ada masalah sama suami ya dok ya yang sebelumnya. Dan segitunya perjuangan dokter untuk melawan keluarga, itu boleh diceritain nggak sama jamaah dok? Iya, jadi posisinya waktu itu kalau dilihat dari luar kesannya saya tuh kayak sudah merancangkan ini dari lama dengan sempurna. Padahal sejujurnya itu saya gelap, nggak tahu apa yang harus saya lakukan next stepnya. Waktu sejak saya bersyahadat, yang saya tahu cuma saya kena kewajiban sholat, itu doang yang saya tahu gitu. Saya harus jaga sholat saya, yang saya tahu ayat jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu. Alhamdulillahnya itu kok ya saya nggak mikirnya aku masih mu'alaf, nggak apa-apa ya Allah kalau sholatnya bolong-bolong gitu kan masih belajar, bisa aja saya ngomong begitu ya. Tapi kok ya Allah waktu itu kasih taufik hidayah, justru yang saya harus perjuangkan sholatnya gitu. Mau dibunuh lagi saat sholat ya alhamdulillah wafat dalam keadaan muslim gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya lebih ke apa ya, samina wa atona mungkin ya, kan belajarnya sedikit-sedikit ya, baru tahu apa saya lakukan. Saya tahu udah harus pakai kerudung, tapi saya masih ngumpet-ngumpet, nggak mungkin langsung pakai kerudung. Yang saya bisa lakukan saya lakukan. Saya ganti seragam kantor tuh, biasanya saya lengan 3/4, rok 3/4 gitu ya, itu saya ganti gamis Bu. Saya PNS di Wali Kota Jakarta Barat saat itu saya ganti gamis, pakai kaos kaki. Bisa mungkin teman saya muslim juga nggak semuanya pakai kaos kaki gitu ya. Tapi ya saya waktunya tadinya saya nggak tahu, cuma saya pernah nanya kenapa pada pakai kaos kaki sih, kan nggak dingin, saya pernah nanya gitu. Terus kaki itu juga aurat kata gitu. Oh gitu, sejak itu saya pakai kaos kaki tambah gamis yang belum kerudungnya. Saya pikir nanti waktunya Allah kasih kesempatan saya pakai kerudung, tinggal pakai kerudung gitu. Jadi waktu itu belajarnya lebih ke sedikit-sedikit, termasuk juga tadi ketika menghadapi keluarga saya sempat berdoa sama Allah, ya Allah jangan saya ketahuan dulu ya sampai saya bisa selesai baca terjemahannya Al-Quran. Saya masih buta huruf Arab saat itu gitu, jadinya saya pikir saya khawatir kalau saya disidang, emang kamu sudah pernah baca seluruh isi Al-Quran bisa? Saya bilang belum, itu kan kayaknya di mana ya gitu ya, kita ikut sekedar ikut gitu, bukan karena kita memang tahu ini yang benar gitu. Saya nggak mau jadi menjelekkan Islam, saya pikir itu kalau saya salah menjawab atau apa gitu. Jadi waktu itu saya berdoa demikian dan Allah kabulkan gitu.
nggak lama 2 hari sejak saya khatam yang terjemahan Al-Quran itu lagi bulan Ramadan minggu ketiga di tahun 2020 itu saya ketahuan gitu, dan di situ saya pasrah sih, lebih ke kalau tadi saya ngelawan malah nggak ngelawan, malah diem aja, nggak keluar sepatah kata pun. Jadi mau itu sempat dipukul dan sebagainya ya, di tembok, diseret dan segalanya, itu nggak keluar apapun dari mulut saya. Saya cuma zikir aja di dalam hati gitu. Kalau dikeluarin kan nanti malah ngajak ribut ya. Jadi saya cuma tahu waktu itu zikir cuma 3, astagfirullahaladzim, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim. Udah itu aja saya ulangin. Diajak ngomong apa, ditanya apa, saya zikir aja. Ditawarin minum lagi bulan Ramadan kan, saya pikir saya udah nggak jadi sholat tahajud, nggak jadi sholat subuh, nggak jadi sahur, masa batal puasa juga. Minum cuma saya tempelin ke bibir, nggak saya minum gitu. Saya tahu pertolongan saya cuma dari Allah ya. Jadi saya saat itu cuma berusaha taat aja. Saya tahu kalau saya pilih Allah, kalau saya kehilangan apapun, Allah sanggup balikin. Kalaupun Allah nggak balikin, juga yang aku dapat itu udah lebih besar dari apapun gitu kan. Jadi saat itu mantap aja gitu. Di depan ditanya, teman-teman bilang, kita senang Allahu Akbar pada takbir kalau tahu saya syahadat itu mereka. Tapi saya dikatain, tapi lu mikir gak sih katanya gitu, anak-anak gimana gitu ya. Cuma saya bilang nggak tahu, gelap, nanti kerjaan gimana, gelap, nggak tahu. Saya ditanyain gitu, saya selalu bilang nggak tahu. Yang saya tahu, saya cuma prasangka baik aja sama Allah gitu ya. Husnuzon billah ya. Jadi Allah kan melakukan sesuai prasangka hambanya. Saya pikir Allah yang paling tahu gitu. Dapat Quran surat Sabah ayat 37 itu bilang, dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami, tapi orang-orang yang beriman, yang melakukan kebajikan, yang akan aman sentosa, ini akan mendapat balasan berlipat ganda di dalam dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Jadi waktu itu pegangannya itu aja Bu. Ya udah, kita ibu-ibu paling berat kan anak ya Bu ya. Kalau tahu harus berpisah sama suami, pasti oke, suami gitu, tapi anak gitu kan kita agak lebih berat lagi gitu kan. Tapi di situ masya Allah gitu ya, Allah kasih kekuatan seperti itu. Dan memang betul, Allah kan gak akan membebani melebihi kesanggupan kita ya. Saya gaya banget kan Bu ngomongnya, gak apa-apa aku sebatang kara gitu kan. Tapi Allah yang tahu, ini gak kuat ini kalau gak sama anaknya. Mungkin ya, karena kenapa? Sampai detik ini gitu ya, sampai saat ini gitu ya, gak ada sedetik pun saya dipisahkan dari anak-anak. Dari kejadian waktu itu sampai hari ini, anak saya akhirnya ikut bersyahadat 27 Maret kemarin. Itu 3 tahun kemudian setelah saya bersyahadat, itu itu Allah yang paling tahu gitu ya. Saya baru menyadari situ, kenapa Allah nggak bisa kalah sama anak-anak ya, mungkin karena saya mungkin nggak sanggup gitu. Jadi nggak akan ketukar ya Bu ya, ujian setiap kita gitu. Kalau ketukar saya disuruh dapat ujian buah Nabi, mungkin nggak kuat gitu. Atau sebaliknya, nah, seperti itu sih yang kemarin menguatkan saya. Di situ apa-apa saya kembalikan ke ayat Al-Quran, surat cintanya Allah ya. Kita nggak bisa dengar suara Allah audible gitu ya. Ya kita bisa baca Al-Quran yang kita yakini kebenarannya, yang kita yakini dijaga keasliannya gitu, dijaga dari perubahan sama Allah. Baik, Masya Allah, yang terharu sekali. Alhamdulillah, berarti anak-anak dokter sekarang sudah memeluk Islam semuanya. Masya Allah. Boleh tahu usia berapa Dok anaknya? Usia saya sekarang yang pertama dari saya itu 11, 9, 5 gitu ya. Masya Allah, anak-anak semua itu sudah bersyahadat ya. Saya nggak paksa miring itu gitu kan. Kalau sebenarnya bisa aja ya langsung di 2020 gitu, ayo ikut mami gitu kan. Tapi saya pikir kalau hanya berdasarkan karena disuruh saya, mereka bukan menemukan sendiri, khawatir akarnya kurang kuat gitu. Jadi selama 3 tahun itu saya ya hanya berdoa, hanya memberi contoh, hanya mempersiapkan diri dengan ilmu tuh sebenarnya bukan apa-apa. Untuk suatu saat kalau mereka tanya, saya bisa jawab dengan benar, gitu aja sih waktu awal itu. Dan alhamdulillah saya pikir masih lama, nunggu mereka mungkin udah besar gitu ya, karena banyak kisahnya seperti itu kan. Tapi ternyata Allah segerakan, mungkin yang karena sesuatu yang baik ya, jadi sama Allah dimudahkan, disegerakan, alhamdulillah. Baik, dokter.
Kan selama ini dokter sudah merasakan menjadi wanita yang non muslim. Sekarang alhamdulillah, masya Allah cantik dengan himar syari, dengan gamisnya. Ya dokter, boleh nggak ceritain sama kita apa sih bedanya hidup saat itu menjadi non muslim dan sekarang dokter sudah menjadi seorang muslimah yang insya Allah taat? Insya Allah masih berusaha juga. Nah, yang terasa perbedaannya itu ya apa ya? Dulu itu kan kita perempuan itu justru kayak nalurnya tuh pengen jadi pusat perhatian gitu ya, berhias dan sebagainya. Tujuannya apa ya? Supaya kita terlihat gitu kan. Dan masya Allah Islam justru mengajarkan justru kita supaya makin tidak terlihat itu ya, gitu yang saya rasakan. Dan alhamdulillahnya saya nggak tahu ya, itu mungkin fitrah kita manusia ya. Orang bilang emang nggak susah gitu ya ikut Islam gitu, banyak banget larangannya apalagi perempuan gitu ya, nggak boleh apa itu ekstensi ujung mata, nggak boleh pakai kutek kan, kalau di apa nggak haid ya karena pengen ya udah pas haid pada pakai gitu ya. Alhamdulillahnya Bu, saya nggak tahu kenapa dari dulu tuh emang adik-adik tuh bisa apa Bu, kalau dugem tuh minum alkohol gitu, terus bilang wine itu ada yang manis dan sebagainya, di lidah saya tuh pahit gitu. Makan bakmi itu juga istilahnya kalau nggak ada pilihan lain, diundang kemana terpaksa makan, tapi kalau di rumah atau suruh milih tuh nggak pernah makan. Jadi kayak dimudahkan sama Allah seperti itu. Terus ya mungkin ya udah tadi gitu ya, nggak suka emang nggak usah kalau ini pakai kutek gitu, terus itu kayak berat gitu. kayak udah begitu kali ya gitu, sampai baru mikir oh ini kali ya gitu. Jadinya yang dirasakan itu satu gitu, kok kayak kita malah kalau bisa makin gak kelihatan gitu. Terus kerasanya lebih mudah Bu. Kalau orang adik saya suka ngomong, Bu ada yang lebih mudah, kenapa lu pilih yang susah sih gitu ya. Mau doa aja kan harus wudu dulu ya, harus bersih dulu gitu kan. Kalau di jalan gimana gini dan sebagainya. Masya Allahnya ya Islam itu menurut saya gak sulit ya, malah memudahkan. Betul Bu, malah mudah sebenarnya kalau kita tahu gitu ya. Kenapa mudah? Karena semuanya itu ada tuntunannya gitu. Detail sekali yang saya perhatikan gitu ya. Dulu ya sama berdoa juga baca kitab. Saya tuh malah dulu ada moto hidup saya dulu tuh no Bible no breakfast dulu Bu. Masih dari kecil belum baca Alkitab nggak boleh makan sama mama saya gitu. Jadi apa namanya ya, kondisi sekarang itu apa, kalau tempatnya manusia itu kan tempatnya lalai dan lupa ya. Islam coba kurang apa, azan 5 kali pun dipanggil kita ya kan. Itu kenapa? Karena kita suka lupa ya kan. Kalau kemarin yang sebelumnya misalnya saya bisa doa kapan aja, tapi kalau yang ingat, kalau yang nggak ingat ya bablas gitu ya. Alhamdulillah di Islam azan, ada lagi sibuk-sibuk kerja, Masya Allah kita dipanggil azan, kita tinggalin dulu kerjaan, karena hidupnya ini cuma dari waktu sholat ke waktu sholat. Yang sudah ke tanah suci ya Masya Allah ya, apa pengen banget hidupnya kayak gitu aja gitu ya. Kayak orang buru-buru itu cuma sholat, nanti kalau udah nggak ada sholat kembali ke aktivitas masing-masing. Kalau nggak ada ngapa-ngapain baca Quran udah gitu lagi ya, terus sholat lagi gitu ya, kayak orang berbondong-bondong dan nggak ada yang bergerak waktu saat habis azan itu ya sholat dulu gitu. Pengen banget gitu ya, di sini juga bisa suasananya seperti itu ya, umat Islam terbesar di sini gitu. Sedih kalau misalnya pas azan tuh justru kita masih ngapa-ngapain, masih ada yang bergerak gitu ya. Justru pengen banget di situ. Nah, terus antara lain itu, jadi mindset sih ya, mindset dari tadi hidup itu lebih teratur, lebih disiplin gitu. Karena tadi saya dulu bingung Bu, kalau janjian sama teman yang muslim pasti bilang ini, jam berapa ketemuannya? Pada asar ya, pada asar itu jam berapa? Sebut jam berapa? Gitu saya pikir gitu dulu ya. Tapi ternyata itu menandakan bahwa sebenarnya nggak ada aktivitas lebih penting daripada kita sudah menunaikan sholat dulu gitu ya. Sering pada asar, pada maghrib, jam berapa saya bingung gitu ya. Dan itu ternyata itu saya rasakan sekarang ya gitu. Kalau kita mau pergi sama anak-anak, kalau belum, aduh mau berenang tapi belum sholat zuhur, asar gitu gimana? Nyari kolam renang yang bisa ada musolanya ya nggak Bu? Karena yang dipikir itu mau makan
ada musolanya gak ya di sana, ya gitu ya. Jadi itu sih yang terasa antara lain gitu, termasuk ya tadi kenapa dimudahkan. Kalau kita tadi mencintai Rasulullah, kita mau menghidupkan sunnah Rasulullah, pilihannya di kita sih. Kita misalnya mau minum berdiri, mau duduk, gak ada yang marahin juga sih gitu kan. Walaupun secara medis Bu sudah dibuktikan juga memang yang lebih sehat kalau minum sambil duduk gitu ya. Nah tapi kalau kita, itu hal kecil gitu ya, kayaknya kita sekedar mau duduk. Tapi kalau kita melakukannya karena kita mau mencontoh meneladi Rasulullah gitu ya, insya Allah gitu ya, kita dapat pahalanya, dapat syafaatnya gitu ya, bonusnya lagi kesehatan gitu. Jadi banyak banget di Islam tuh cara kita untuk mengumpulkan pahala, untuk mencari syafaatnya Rasulullah gitu. Kita dikasih jalan banyak untuk menggugurkan dosa-dosa kita gitu ya. Terus tadi sedetail itu sampai saya berpikir kayak anak-anak, kalau anak-anak kita dikasih kisi-kisi Bu, besok mau ulangan, gurunya udah ngasih kisi-kisi, belajar ya halaman sekian sampai sekian, terus dikasih bahkan latihan soalnya, paling nanti pas lagi ujian angkanya beda dikit gitu ya. Itu kan kita yakin gitu anak kita 90% mana bakal nilainya bagus gitu ya. Nah saya melihat seperti itu. Ketika Islam itu memberikan detail semua dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya ini kalau kayak gini gimana gitu ya, kita harus apa, kalau telat datang sholat urutannya gimana gitu ya. Kalau misalnya tadi ada memilih antara mau ke majelis taklim atau belum nyiapin masakan suami, prioritasnya yang mana? Semua mau tentang pola pengasuhan anak, carinya semua di dalam Islam gitu ya. Mau bermuamalah, mau bisnis, mau waris-waris ya, sampai semua itu Masya Allah ya. Lengkap banget dari lahir sampai kita meninggal lagi. Mau cari apa sih? Ada semua dalam Islam. Gak usah nyari hukum-hukum lain, gak usah nyari psikologi dari luar negeri yang kita belum tahu itu ajaran Islam atau bukan. Kembali lagi aja ke Al-Quran, ke hadis, itu yang udah pasti benar gitu. Jadi saya rasanya Islam tuh gak sulit, justru Islam mudah, ada kisi-kisinya semuanya gitu ya. Tinggal nanya, kalau kita belum tahu bukan karena di Islam gak ada, karena kita yang belum tahu gitu kan. Kita perlu bertanya kepada yang lebih tahu gitu. Kenapa Islam itu agama ilmu, selalu mewajibkan bahkan gitu ya untuk setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Sampai dibilang barang siapa yang menyusuri jalan menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Iya, Masya Allah. Masya Allah, dokter. Baik. Terus dok, sekarang kan dokter sudah menikah lagi dengan suami yang alhamdulillah muslim, betul ya. Dan suami dokter yang sekarang juga membawa 4 orang anak, betul ya? Oke. Nah, ini gimana dokter cara menyatukannya nih dok? Apalagi awal menikah anak-anak dokter masih belum Islam ya, lalu bertemu dengan suami yang muslim membawa 4 anak. Jadi sekarang lengkap, anaknya dokter Ica ini ada 7 ya bunda ya, Masya Allah. Ada 7, gimana dokter cara menyatukan dua keluarga yang memang awalnya berbeda dan mungkin dua-duanya sudah pernah gagal dalam rumah tangga? Iya. Jadi suami saya itu tahun 2018 istrinya meninggal karena sakit. Beliau jadi selama kurang lebih berarti sekitar 5 tahun ya, itu malah juga sama nggak berpikiran untuk menikah dulu karena anak-anaknya masih kecil gitu dan banyak gitu. Jadi khawatir gitu ya mungkin beliau suka sama calonnya tapi kalau misalnya nggak cocok sama anak gitu beliau. Jadi sampai 5 tahun tuh belum menikah gitu, dikenalkan sama orang juga begitu. Nah, saya itu sebenarnya udah berteman lama sama beliau, cuman karena tadi saya berpikir, oh dia nyarinya itu yang nggak punya anak, sama atau nggak bisa punya anak atau belum punya anak, supaya kan fokus ke anak beliau aja gitu ya. Jadi saya kalau berteman sama beliau itu secure ya, nggak ngerasa dia bakal modus, kan saya nggak masuk kriteria gitu. Saya udah anaknya 3 gitu. Jadi
biasa aja gitu. Nah sampai satu saat ya mungkin itu jodoh ya Bu ya. Saya juga lagi posisi lagi dikenalkan sama orang lain gitu ya, sama bos saya ada, ayo ini ada ini gitu ya. Ya kalau ke Arif aja kenal aja ya udah gitu kan saya pikir. Cuma memang biasanya selalu stuck itu di anak Bu gitu ya. Anak saya bilang no stranger in this family. Apa nggak boleh ada orang asing di keluarga ini gitu. Kalau ada yang ngasih Bu, ngasih apa hadiah gitu ke rumah, makanan ke rumah, dia tanya dulu ini dari siapa? Kok dari laki-laki, saya nggak boleh makan, nggak boleh pakai, kasih ke orang katanya gitu. Adiknya baru mau ngambil, ditepuk tangannya Bu, saking protektifnya gitu ya. Udah sampai akhirnya kejadian itu suami melamar, singkat cerita itu alhamdulillahnya kalau dari sisi suami, anak-anak beliau yang 4 itu udah biasa, namanya udah 5 tahun Bu, udah dikenalin berapa calon ibu kan. Jadi dari sisi mereka udah lebih ke yang penting Abi happy, mungkin gitu ya. Kalau anak saya posisinya yang tadi, yang no stranger in this family ya. Sampai hari kurang besok tuh mau direncanakan ketemuan keluarga itu, jadi saya dari suami minta sampai akhirnya kami menikah tuh kurang dari sebulan gitu, sampai keluarga juga bilang gitu. Nah ini yang anak dulu ya, anak itu sampai saya aduh besok mau ketemu keluarga, anak belum tahu gimana ya. Pada Isya saya kumpulin mereka, saya bilang nah ada yang propose mami gitu kan, dia pengen make me happy, make you happy, yang sederhana aja yang mereka ngerti ya. Oh iya siapa, kata anak saya yang pertama yang dia itu yang menjaga gitu. Ini saya sebut gitu, terus habis itu dia langsung ingat yang anaknya namanya dia sebutin, namanya itu depannya Bebe, 4B kan mami, dia sebutin ini gitu. Terus dia ingat ya, ternyata Bu saya nggak menyadari, kami tuh pernah kayak misalnya lagi berenang di PIP, main di Strasnowen itu sempat berapa kali, mungkin 3 kalian itu ketemu di tempat dan kenalan lah pastinya, dan mereka masih ingat. Terus langsung anak saya tuh, mau dapat 7 siblings katanya gitu, mau dapat 7 saudara kayak Al-Fatihah ya Bu ya. Terus saya kan kaget ya, loh kata kamu no stranger in this family. Saya balikin gitu omongannya mereka kan. Terus kata dia, mami he's no stranger, dia kan your friend katanya dia gitu. Terus itu dari dulu ya. Ternyata ya itu Masya Allah ya, kalau sudah Allah bukakan itu, Allah mudahkan itu Masya Allah. Setelah itu kami nggak lama langsung menikah tuh Bu. Menikah terus suami bilang ini mau honeymoon kemana gitu ya. Aduh udah nikahan kedua, udah tua, malu ya mau kayak honeymoon, anak 7 lagi kan ya. Udah anak dibawa aja, masa kita berdua-duaan doang gitu kan ya. Langsung Bu pagi akad di masjid, langsung berangkat ke Jogja. Berangkat semua tuh 47 sama anak. Udah kebayang tadinya bakal ribut, bakal berantem kali ya. Ada 2 pasang yang umurnya sama, yang umur 11 ada, yang umur 5 sama ada. Jadinya saya punya 2 anak, 2 pasang kembar. Nah pikir bakalan, wah ini bakal berantem, bakal ada yang nangis, wah ini Masya Allah itu ya, Allah mudahkan. Jadi dapat anak manis-manis, alhamdulillah. Jadi di antara mereka itu nggak ada berantem apa gitu, paling ngomong-ngomong doang. Kayak anak saya ngomong ke abinya, Abi kamu abinya aku juga kan. Kalau ini abi aku katanya yang kecil kan, kamu abi aku juga kan, iya abi kamu juga kayak gitu. Dan posisi saat itu anak saya belum Islam ya, waktu itu juga alhamdulillah suami saya ajak ngomong gitu, mau naik pesawat, ayo doa dulu. Saya masih begini waktu itu. Terus doanya nggak gitu, doanya gini, kalau belum bisa yang panjang udah Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Mau makan juga doa otomatis mereka begini, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kita nggak mau ada maksa, nggak ada segala macam, cuma mau memperkenalkan Islam aja gitu. Awalnya itu cuman kita doa aja istilahnya kayak gitu. Termasuk waktu pulang dari umroh, kami pikir ya di umroh itu kita cuma doanya, ya Allah lembutkan hati anak-anak supaya mereka bisa menjalankan syariat Islam sebelum balik. Itu doa kami di sana gitu. Tapi nggak berpikir setelah pulang langsung syahadat gitu ya. Dan ternyata itu Bu yang terjadi. Pulang kami
Iya, kami pulang dari umrah itu udah masuk hari pertama tarawih Bu, Ramadan kemarin. Nah, itu kalau nggak salah hari Kamis apa hari Jumat, hari Sabtunya abinya ngajarin Al-Fatihah ke anak saya. Ayo setoran Al-Fatihah katanya. Sabtu malam tuh saya ingat betul. Minggu pagi Bu, mereka minta syahadat. Insya Allah ya, mungkin setoran Al-Fatihah ya apa memberi petunjuk gitu. Itu yang tadinya mereka tadi kita cuma memperkenalkan gitu. Anak saya yang pertama yang tadi no stranger itu sempat ngomong sempat nangis. Mami, I'm not comfortable kata dia, harus kan kami ajak sholat, ajak sahur gitu-gitu kan tarawih. Anak nanyain ini udah rakaat keberapa? Terus Mami, I just do it for 1 month ya. Cuma 1 bulan ini aja ya. Udah begitu Bu tadinya. Saya mikir iya belajar aja gitu kan. Saya pikir ya dalam 30 hari banyak yang bisa terjadi gitu kan. Benar Bu. Minggu itu syahadat pas saya telepon ke MCI ternyata lagi pare, lagi pesantren Ramadan. Nggak buru-buru kan Ucap, buru-buru Bunda, buru-buru saya bilang ke ustazah yang bimbing saya syahadat. Kenapa ya namanya anak-anak ya, saya khawatir gitu kan. Jadi bapaknya dulu yang bimbing syahadat, besok Seninnya baru dari pihak MCI-nya bikinin surat. Itu alhamdulillah. Mungkin kalau ditanya tantangan pasti ada ya Bu Pak. Tantangan itu justru bukan dari suami, bukan dari anak, tapi dari pengasuh. Pengasuh itu kan sudah minimal 5 tahun ya dia menggantikan peran ibu gitu. Ketika saya masuk, nah kitanya juga harus tahu diri juga ya. Kita orang baru kan nggak mungkin langsung ngacak-ngacak ya Bu ya, ada adabnya. Terus pengasuhnya tuh lebih tua dari saya gitu kan, nggak mungkin saya ibu majikan di sini gitu kan, nggak bisa bersikap seperti itu. Jadi saya 3 bulan memperhatikan dulu ini gimana, oh polanya seperti ini dan gimana gitu. Terus ya ada peran-peran yang mungkin harus dikembalikan ke tempatnya. Kalau ini memang harus sama ibunya gitu kan, ini boleh sama pengasuhnya gitu ya. Tantangan-tantangan itu sih. Tapi kalau sama anak, sama suami, alhamdulillahnya masih kompak-kompak aja, insya Allah seterusnya gitu ya. Itu seperti itu. Masya Allah, seru ya Bun ya ceritanya, Masya Allah ya, bisa kita ambil pelajarannya. Nah ini sebelum tanya jawab sama bunda-bunda di sini, apa sudah ada yang mau tanya sama Dokter Ica ya, penasaran? Mau tanya dong, apa sih sesungguhnya makna kehidupan di dunia ini untuk seorang Dokter Ica? Ya, di musim ini jadi simple, jadi semuanya jadi simple karena tadi orientasi kita dunia ini cuma tempat untuk ngumpulin sebaik-baik, sebanyak-banyak bekal akhirat kan, gitu. Bekal akhiratnya apa? Kita masuk surga bukan karena amal saleh perbuatan kita, tapi karena ridhonya Allah ya kan, gitu. Kita ngerasa amal soleh kita banyak, pasti kita masuk surga. Nah, kalau Allah nggak ridho ya nggak bisa juga, gitu kan, gitu. Apalagi kalau nggak beramal soleh, gitu ya. Jadi makna hidup buat saya gimana caranya meraih ridha Allah aja gitu. Dari semua apapun yang kita lakukan, dari semua mau ada masalah, mau ada lagi rezeki, gimana caranya waktu dapat rezeki kita diridhoi Allah, waktu ada ujian kita diridhoi Allah juga. Di Quran surat Al-Fajr kalau nggak salah ya itu ayat 89 atau apa ya, itu dikatakan kita itu ketika kita ridho sama ketetapannya Allah, nanti Allah ridho sama kita. Jadi apapun yang kita hadapi, berusaha ridho gitu ya sama Allah. Jangan justru berkata kenapa saya ya Allah gitu ya, gitu ya. Allah gak sayang sama aku gitu ya, bagaimana dan sebagainya gitu. Ngapain aku jadi buat baik kalau ternyata aku dapat seperti ini misalnya dan sebagainya. Tapi ketika kita ridho gitu ya, itu insya Allah gitu ya, disitulah ridho Allah turun. Dan ridho Allah itu menurut saya lebih dari surga gitu, gitu kan. Karena ya ketika kita dapat ridho Allah itu ya udah otomatis kita dapat surga. Tapi kalau surga aja kita nggak diridhoi Allah gitu ya, kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi itu sih makna hidup buat saya. Masya Allah, jazakallah khair untuk Dokter Ica. Baik Bunda, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada bunda-bunda yang ingin bertanya dengan kisah hidup Dokter Ica, atau bertanya yang lain juga boleh. Ya, persilakan untuk Bunda. Siapa yang ingin bertanya Bunda? Boleh tunjuk tangan. Oh boleh. Terima kasih Dokter baca Anda, sangat menyentuh sekali pengalamannya. Saya sampai terharu waktu akhirnya saat pulang itu masih ada gitu ya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
merasa terharu. Alhamdulillah tuh bisa menemukan jodohnya. Dalam hal ini saya menanyakan apakah setelah menikah dengan 7 anak ini selalu berjamaah setelah sholat? Selalu ya, setelah berjamaah ya. Betul Bu, kalau misalnya kami kayak Sabtu, Minggu itu bisa berjamaah, kami bisa berjamaah Bu. Kalau yang laki-lakinya sama abinya ke masjid gitu, Jumatan juga. Nah tapi kalau misalnya lagi bekerja, kami minta abang yang paling gede, yang paling besar kan laki-laki, dari dia suami. dari suami, itu ada yang SMA kelas 1, kita nitip beliau untuk menjadi imam atau bangunkan anak-anak adik-adiknya untuk sholat bersama, ngaji. Maka kita ada maghrib mengaji gitu. Kalau Kamis itu juga kita al-kafiyah gitu. Jadi berusaha jadi kayak madrasah ya, karena kan begitu syahadat bukan selesai kan ya. Justru kita PR-nya untuk mempertahankan. Kalau bisa kita ciptakan lingkungan yang supaya mereka terus dalam Islam gitu. Kita sekolah juga kami memang berikan mereka pilihan sekolah yang mana, tapi yang kami pilihkan itu ini sekolah Islam semua gitu. Tinggal mereka pilih lebih nyaman yang di mana gitu. Alhamdulillahnya kemarin mereka sekolah di Al-Wildan 10 gitu di Cipinang gitu. Mereka pilih di situ. Itu juga apa? Muslim, kemudian juga perempuan, laki-laki berpisah gitu. Jadi apa ya, dari mereka udah terbiasa dengan adab Islam gitu ya gitu. Jadi ya apa namanya, katanya Ustadz Khalid apa siapa? Kalau anak-anak itu sebenarnya jangan diizinkan memilih gitu. Karena kita yang lebih tahu sebenarnya ya gitu kan, apa ya, kalaupun memilih tadi kita berikan alternatifnya yang terbaik dulu gitu ya. Nanti mereka memilih gitu. Sampai pun nanti insya Allah universitas itu ya, karena apa ya, kita mungkin seudah kita menjaga pun ya Bu, bisa lepas juga gitu ya gitu. Gimana kalau enggak gitu kan. Tapi paling enggak kita sebagai orang tua sudah ikhtiar terbaik ya Bu ya, yang bisa kita lakukan gitu. Alhamdulillah. Mohon doanya ya Bu, mohon doa istiqomah. Istiqomah ya. Dan itu yang paling kecil kan 5 tahun Pak. Iya. Bagaimana dibangunkan salat subuh apa? Iya, Masya Allah. Nah ini saya khawatir itu gimana ya, yang muslim dari lahir aja saya tahu anak-anaknya dibangunin susah banget gitu kan. Masya Allah Bu, saya pikir anak saya akan tertekan. Saya pikir gitu ya, dengan dia ke sekolah itu yang laki pun pakai gamis, yang perempuan tuh pakai jilbab lebar. Saya pikir anak saya akan nggak pede apa gitu ya, tersiksa lah dibangunin subuh, disuruh waktu Ramadan terawih 11 rakaat gitu ya, bangun sahur gitu ya. Masya Allah Bu, sahur itu nggak ada ngantuk-ngantuknya. Kadang kami turun mereka udah selesai sahur keduluan gitu. Nggak ada gini misalnya sambil makan begini, nggak ada Bu, benar-benar yang ceria, semangat gitu ya. Mungkin itu ya, Islam kan agama fitrah. Iya, anak-anak itu kan juga hadisnya katakan sebenarnya setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim gitu ya. Hanya orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Majusi, Yahudi gitu ya. Dan ini benar-benar Masya Allah Bu, itu saya lihat sendiri gitu. Saya nggak ada Bu gebrak-gebrak gitu. Setiap saya buka mau ingin subuh, ada yang udah ngambil wudhu, ada yang udah gelar sajadah gitu. Jadi Masya Allah, pulang saya nanya, Mbak gimana anak-anak sholat nggak tadi gitu ya. Nanya Bu, udah jam berapa Mbak? Udah boleh sholat belum? Begitu. Jadi itu makanan, saya belum ngomong ke haram sama halal, udah nanya duluan. Mami ini apa namanya, makanan ya roti nanya. Kalau daging udah pasti nanya. Kalau roti aja masih nanya, Mami ini halal atau haram? Saya belum nyampe situ Bu jelasinnya, tapi mereka udah nanya. Terus saya pas libur Bu, Sabtu Minggu pernah saya nggak jadi lagi begitu, gara-gara saya pernah pas Sabtu Minggu udah selesai sholat subuh, saya bilang ya nak tidur lagi nak, aku sampai gitu karena kebiasaan yang dulu kan, mumpung lagi libur gitu kan. Terus Mami habis subuh nggak boleh tidur lagi, kayak gitu. Yang saya Masya Allah gitu ya, saya pikir kan masih anak-anak gitu ya, nggak apa-apa deh, saya pikir saya ambil ini gitu, tapi ternyata lebih cepat dari saya kira gitu ya. Saya harus hafalin apa lagi Mami, saya kan takut dia hafalan gitu. Ini saya nggak bermaksud ngomong ya Bu, saya padahal udah pasrah.
namanya pindah ke sekolah baru, anak saya tuh saya pikir kan ya syahadat Maret ya Bu, nanggung sekali. Tahun ajaran baru kan bulan Juni-Juli ini kurang 3 bulan. Saya pikir udah habis syahadat nggak apa-apa deh, pindahnya nanti setelah 3 bulan lagi. Tapi anak saya dulu sekolahnya di internasional tuh nggak boleh pakai kerudung Bu, pakai roknya tuh selutut gitu ya. Waktu mereka syahadat, ada Bu kata-katanya, syahadat yang sekarang itu Pak, bawah-bawahnya ya, selain kalimat syahadat, di bawahnya itu saya kaget beda sama waktu saya 2020 di MC itu kayaknya ada perbaikan berdasarkan pengalaman ya, bahwa saya akan meninggalkan kepercayaan saya sebelumnya dan tidak akan melaksanakan kepercayaan sama sekali, terus menyerahkan penyerahan jenazah saya pemakaman kepada MCI gitu. Mungkin banyak kejadian yang mualaf terus meninggalnya dikuburkan secara non muslim lagi gitu ya, jadi itu lengkap sekali. Tapi waktu anak saya nyebutin syahadat itu saya deg-degan, tapi kan saya belum pindahin anak sekolah ya gitu kan, kelasnya dia masih nanti kelas ikut agama Kristen, waktu kelas agama gimana ya Allah, gimana ya Allah, saya udah batin begitu Bu gitu. Itu kan ikrar gak sembarangan, ikrar udah di hadapan Allah ya Allah gimana, itu sempat saya batin seperti itu Bu. Ternyata itu Masya Allah yang hari Minggu dia minta syahadat, saya juga gak kepikiran mereka langsung minta pakai kerudung Bu. Saya pikir masih nanti juga gak apa-apa, yang penting udah sholat apa, saya pikir. Tapi dia langsung, Mami aku harus pindah sekolah, aku mau pakai kerudung. Hah? Sekarang kurang 3 bulan lagi nak, aku udah kan bayar uang pangkal lagi Bu. Ada itu juga maksudnya ya Bu, maksudnya kan kurang ini tetap bayar uang pangkal lagi kan Bu, pindah 3 bulan ini kan tetap bayarannya beda kan, masuk di kelas 5 atau di kelas 6, 3 atau 4 kan beda-beda, 3 orang langsung itu. Tapi ya itu ya, saya pikir apa sih harganya uang pangkal itu, kalau dari uang itu justru kita bikin anak-anak kita kembali ke tauhid, bisa di dalam ajaran Islam gitu. Jadi sama suami bilang justru ini kita bayar keluar uang sekolah mahal, tapi kita sekolahnya di sekolah yang Islam gitu ya dan sebagainya. Ya harusnya jadi berkah ya Bu ya. Jangan khawatir Bu kalau kita keluarkan uang untuk apa, misalnya untuk dia les ngaji atau tahfiz apa segala macam, insya Allah ya iya betul Bu, betul. Jadi itu saya rasakan betul, itu saya nggak bersombong, saya udah berpikir anak saya bakal nggak apa-apa nak, dia udah takut nangis, Mami besok ujian Arabik, bacanya saya pun nggak bisa karena itu Arab gundul. Saya yang pakai ada apa tajwidnya itu aja terbata-bata gitu ya, ini gundul, saya bantu juga nggak bisa, tanya Abi saya bilang gitu. Terus Mami kalau nilai ujian nggak apa-apa, saya udah bilang begitu Bu. Masya Allah, dalam 3 bulan ini mereka udah ngumpulin 5 piagam penghargaan, lomba juara 1 semua. Lomba-lomba yang di kelas yang kayaknya saya nggak ngarep Bu, sama sekali nggak ngarep mereka bisa ngikutin, bisa kenal Islam aja saya udah alhamdulillah gitu. Yang paling kecil yang umur 5 ikromnya udah selesai gitu ya. Jadi saya yang sampai berapa lama itu ikromnya selesai? 3 bulan ini ya berarti ya Bu ya. Itu apa namanya, dikirimin apa videonya sama Ustadz, saya sampai nangis, saya bilang suami saya bilang makasih ya, bilang suami ya, ya memang Allah yang memberikan, cuma saya melalui beliau, saya pikir saya masih lama ngelihat anak saya ngaji gitu ya. Tapi ternyata Allah percepat gitu kan, terus mereka ngafalin Quran, Mami aku udah sampai hafil, Mami aku yang satu itu. Iya gitu, yang setiap hari ada, saya masih target tuh rendah banget Bu. Saya udah nak, minimal kamu sehari baca Al-Quran sehalaman aja, ngafalin 2 ayat aja, tapi mereka lakukan lebih dari itu. Kamu belajar sejam aja, baca buku sejam aja, tapi mereka lakukan lebih dari itu. Jadi itu yang benar-benar itu, kalau saya nggak ngapa-ngapain Bu gitu, anak-anak juga kayaknya biasa aja itu, tapi itu pasti Allah ya gitu ya, Allah yang saya kadang yang kita khawatirkan ya Bu. Dari kemarin tuh kami nggak menikah, saya nggak menikah, suami nggak menikah, karena pikir kan bakalan ribut ya. Termasuk itu yang dia pikirkan, anak saya itu kan masih non muslim, takutnya mempengaruhi buruk ke anak-anaknya yang udah bagus, udah sering setoran hafalan. Enggak Bu, kebalik, justru yang bagus yang Islam itu yang bawa anak-anak saya jadi lebih baik gitu. Kenapa mereka kemarin akhirnya lebih cepat bersyahadat? Mungkin karena ngeliat kakaknya gitu ya, karena lihat saudaranya yang seumuran. Betul, kalau ngeliat saya kan dia udah orang tua, udah ibu-ibu mungkin ya, mungkin gitu. Kalau bisa hafal ayat Al-Quran mungkin karena udah lebih tua, tapi ini lebih
lebih kecil dari dia, sama dengan dia, kok bisa hafal ya? Gak mau kalah biasanya anak-anak ya Bu ya gitu. Terus beda Bu, saya jelasin misalnya tadi panjang pendeknya baca Al-Quran sama saudaranya yang jelasin, yang didengerin yang saudaranya. Mereka lebih ini malah saling mempengaruhi, mengisinya tuh justru dari situ yang kadang kita khawatirkan ya gitu, secara dunia, secara manusia. Kalau kita tujuannya tadi ya balik lagi ke Allah dan sebagainya, minta tolongnya sama Allah ya, kita pasti nggak sanggup mau punya ilmu parenting sebanyak apapun, nggak sanggup Bu gitu ya. Tapi kalau kita tawakal ya, tawakal sama Allah, minta tolongnya sama Allah, insya Allah kayak Allah mudahin gitu ya, yang kita nggak kira bahkan gitu. Satu lagi yang tadi saya ini mengenai pengasuh, katanya juga kendala ya di situ. Bagaimana mengatasi kendala pengasuh yang non muslim ini? Pengasuh nggak non muslim, cuman dia memang udah lebih senior dan dia 5 tahun kan mengambil peran ibu buat yang anak-anak sambut saya gitu. Jadi pengasuh saya kebetulan semuanya muslim sih gitu. Nah alhamdulillah mereka kemarin bantu, bahkan yang waktu anak-anak saya masih non muslim juga gitu. Nah kendala yang sama pembantu itu yang penting saya sama suaminya kompak gitu. Saya ada apa-apa tetap saya sampaikan ke suami gitu kan. Namanya kalau perempuan mungkin lebih emosi duluan ya Bu, tapi kalau bapak-bapak kan nanti kalau kita pakai emosi nggak tujuannya nggak sampai gitu kan. Nanti nyari waktu yang baik untuk ngomongin gitu kan. Ngomongnya masuknya mulainya dari mana, caranya gimana, itu biasanya bapaknya mungkin lebih bijaksana ya untuk nyampaikan gitu kan. Jadi melatih seperti itu sih gitu, sampai akhirnya oh iya kalau diomongin dengan cara yang baik, tujuan sampai, hati juga nggak ada yang terluka ya kan, nggak tersinggung gitu kan gitu. Jadi karena kita kan juga sesama muslim ya kan gitu kan. Iya, jadi itu sih yang tapi perlu trik-trik itu perlu. Terus anak 7 itu nggak bisa disamain sama beda-beda umurnya, karena ada yang SMA kelas 1, SMP kelas 2, kelas 5, kelas 3, TK ya beda-beda ya Bu. Katanya kan ada per 7 tahun ya, per 7 tahun. Kalau waktu 7 tahun awal itu diperlakukannya itu kayak kayak raja lah ya, maksudnya kayak pokoknya dia mau apa deh. Nih 7 tahun kedua itu justru kayak tawanan, justru supaya dia melaksanakan semua kewajibannya. 7 tahun berikutnya 14 sampai 21 kayak teman, suruh sampai kayak teman supaya bisa sharing. Jadi itu balik lagi kalau parenting saya Ustaz Bendri gitu-gitu yang Ayah Irwan ya, yang Dr. Aisyah Dahlan ya, bagus juga ya. Jadi kita belajar parentingnya yang secara Islam ya, yang pasti udah dijamin lah istilahnya sesuai Al-Quran, Sunnah gitu. Karena parenting banyak sekali ilmu parentingnya ya. Nah, Mbak Aisyah, kan orang tua atau anak adiknya masuk Islam? Itu belum ini, makanya ini masih dalam doa kami lagi. Nggak berhenti ya, karena kemarin anak-anak kemarin nyebutin di doanya tuh nama anak-anak, nama mama, nama adik-adik. Sekarang anak-anak udah yang tentang hidayahnya dikurangin, insya Allah ya Bu. Itu kita doa terus, nggak tahu terjawabnya kapan, mohon doanya. Itu keinginan kami sih gitu ya. Karena saya juga bilang ke anak-anak, ketika kita pisah nggak sama lagi dengan oma, harus tetap sayang oma, harus tetap respect sama oma, kita nggak benci oma, kita doain oma, justru kayak gitu. Jadi di situ mereka bisa ini, karena tadinya mereka takut masuk Islam karena mungkin ada omongan dari oma seperti apa gitu, nanti takut bikin oma sedih dan sebagainya gitu. Tapi saya bilang enggak, justru ini kita karena sayang oma, kita mau doain oma gitu. Makasih banyak. Iya, mungkin banyak ibu-ibu yang masih makasih. Baik, Masya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari ibu-ibu? Oh ya, silakan Bunda. Boleh, Bunda? Boleh, ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Bu, semenjak Ibu masuk Islam, bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga dekat atau keluarga jauh? Apakah Ibu kucilkan atau enggak? Atau masih tetap baik seperti biasa atau gimana? Iya, makasih Bu. Waktu awal-awal ya Bu, waktu
awal-awal pastinya ada kekecewaan, ada penolakan. Bahkan mama saya itu sempat bilang, ya udah masuk Islam tapi jangan langsung pakai kerudung, mungkin jadi langsung ketahuan ya bu. Kalau belum pakai kerudung kan mungkin nggak terlalu ketahuan. Padahal waktu itu nggak lama pernikahan adik saya yang paling kecil gitu dan sebagainya gitu. Tapi di situ saya sampaikan aja gitu. Kadang saya sampaikannya ya kalau kerudung harus pakai mas, saya bilang gitu. Karena di Al-Quran disuruh menutup dada gitu ya, menutup aurat, saya bilang gitu. Kemudian ya tapi yang modis deh, yang modis saya pakainya dia langsung masuk ini kan bu ya. Belum bisa pakai gaya-gaya gitu. Saya bilangnya gitu aja bu gitu. Saya bilangnya dibawa santai gitu. Kadang juga kemarin nikah juga sebenarnya mereka sempat bilang cepet-cepet banget, emang udah kenal, emang udah tahu kalau dia marah kayak gimana, nanti KDRT lagi apa gitu ya. Terus cuma pas saya di Islam itu kan kalau udah ada yang suka berniat itu nggak boleh pacaran mah, nggak boleh lama-lama, harus segera nikah gitu. Insya Allah lah nggak ini gini ya. Terus nanti anak-anak boleh kan tetap dibawa ke gereja ya, kalau belum syahadat ya silakan, tapi kalau nanti akhirnya syahadat saya balikin lagi ke ponakan saya. Kalau anaknya beliau, kalau maunya kan seiman dengan kalian kan, saya bilang gitu. Iya, berarti terus sampai adik ipar saya itu pengacara, adik ipar saya semuanya pengacara. Itu saya sempat takut waktu izin mau nikah itu jadi Sabtu mau ketemu keluarga, yang Jumat yang saya bilang tadi ketemu anak-anak, yang sebelum saya ketemu adik-adik bu, itu kayak di sidang gitu. Saya udah paling takut sama ada satu adik ipar saya yang pengacara gitu ya. Tapi justru dari mulut adik ipar saya itu yang saya pikir bakal ngomong apa gitu, tapi dia justru ngomong bilang ke mama saya, mama di antara kita semua iya kita sedih Kak Ica mungkin masuk Islam, tapi sebenarnya paling sedih justru Kak Ica, dia sendirian Islam di sini, dia bilang gitu. Terus kalau Kak Ica mau maksa anak yang kemarin masuk Islam, dari kemarin juga dia udah bikin anaknya jadi Islam gitu kan. Karena saya memang pernah bilang, mama tenang aja, segimanapun saya bikin anak Islam, kalau Allah nggak kasih hidayah, dicabut kok nanti itu hidayahnya. Sebaliknya, mama berusaha pertahankan mereka tetap non-muslim. Kalau Allah kasih hidayah, nggak ada yang bisa menghalangi, saya bilang gitu. Jadi itu agak rendah tuh. Di situ sampai akhirnya adik ipar saya bilang ke keluarga bahwa kita harus legowo kalau satu saat anak-anak saya ikut muslim, katanya gitu. Dan ternyata terjadi gitu ya. Ya tetap kaget pastinya, anak udah muslim pada bilang gitu. Ngelihat baju pulang ke rumah gitu ya, pakai baju digantung-gantung kan bajunya hebat. Terus bahkan ada yang ada cadar gitu kan, karena beli di online bu udah satu set sama cadar, pakai cadar juga gitu si mama gitu. Itu kalau online beli satu set dapat cadar, saya bilang gitu aja. Paling saya bawa agak santai gitu ya. Dan alhamdulillah walaupun tadinya pastinya sempat ada seperti itu, Allah seperti udahkan gitu ya. Lebih cepat kondusifnya. Saya juga mikir bisa lama nih, karena banyak teman-teman mualaf yang mungkin syahadatnya udah lebih dulu dari saya, sampai hari ini mungkin masih bermasalah dengan keluarga gitu ya. Kalau Allah kasih kemudahan lebih cepat tuh saya alhamdulillah sekali gitu ya. Gimana caranya, itu yang sering kendala tuh sebenarnya waktu Desember ya, kayak kita hari raya mengucapkan dan sebagainya, itu yang kayak gitu ya. Gimana caranya supaya keluarga nggak apa-apa tapi kita juga nggak melakukan yang dilarang sama ajaran Islam. Nah itu gimana? Itu pertama saya selalu balik lagi sama doa. Pokoknya saya kalau pusing, kalau apa nggak tahu gimana caranya ini ya Allah gitu ya. Saya doa dulu, ya Allah aku tuh pengen samina wa atona, tapi begini. Kasih jalan ya Allah, mudahkan ya Allah gitu ya, supaya ini gini. Terus ya udah, tapi yang kita lakukan pertama taat. Saya taat, dibilang misalnya nggak boleh ucapan, karena itu bukan ucapan, bukan sekedar ucapan, karena kita pun dengan 2 kalimat syahadat pun kita udah masuk Islam gitu kan. Jadi itu bukan sekedar ucapan gitu kan. Kalau dibalik lagi gitu ya, pasti bukan ucapan, ya silakan ucapkan syahadat. Apakah berkenan? Kan mungkin enggak gitu ya. Jadi waktu saat itu saya akan tetap stick pada itu, tapi saya minta Allah mudahkan. Gimana ya Allah? Alhamdulillah saya saya tetap taat sama Allah, tapi juga keluarga nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang sedih, nggak ada yang protes, nggak ada yang marah. Kadang kita udah takut duluan, daripada keluarga marah, udahlah kita iniin aja gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Tapi pengalaman saya kemarin itu
alhamdulillah seperti itu. Bisa kita akhirnya digantikan dengan kita tetap sayang kok sama mereka. Aku ada kirim bingkisan, tapi memang bukan di hari tepat harinya gitu, bukan di hari tepat harinya, sekedar bingkisan aja gitu, tanda sayang, dan bukan hari tertentu dan sebagainya kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya merekanya jadinya juga ngelihatnya, oh kita tetap jaga hubungan baik gitu dan sebagainya. Itu sih yang pengalaman kemarin sama keluarga saya gitu. Alhamdulillahnya balik lagi Allah aja yang memudahkan. Baik, Masya Allah. Satu lagi ya, tadi Bunda Yana tanya, boleh silakan.